Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afizan Fakriantoni Syakban, jurusan Ilmu Komunikasi 20. Di video kali ini saya akan membahas tentang stratifikasi sosial. Konsep dasar stratifikasi. Dalam setiap masyarakat selalu ditemukan perbedaan baik individu atau kelompok. Yang pertama itu bentuk perbedaan. Bentuknya yaitu dari kepemilikan kekayaan atau kekuasaan. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh sistem nilai utama, yaitu tentang hal-hal yang dianggap penting. Ketika perbedaan itu berkembang, berlapis, membentuk hierarki, yaitu sebuah stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Yaitu pelapisan sosial merupakan perbedaan-perbedaan sosial di dalam masyarakat dalam kedudukan yang bertingkat dari atas ke bawah. Adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat merupakan dasar tumbuhnya stratifikasi dalam masyarakat, yaitu maksudnya orang yang dihargai di dalam masyarakat itu merupakan tumbuhnya stratifikasi. Contohnya, imam besar di dekat daerah sekitar rumahnya, atau pengusaha besar yang di sekitarnya tersebut. Lanjut, yaitu perbedaan stratifikasi sosial ada dua, yaitu perbedaan dari sisi ekonomi. Perbedaan tidak hanya berimplikasi pada sistem distribusi kekayaan atau pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan hidup. Yang kedua itu perbedaan dari sisi politik. Perbedaan tidak hanya berimplikasi pada sisi kekuasaan, tetapi juga pada keadilan. Stratifikasi sosial sebagai sistem distribusi sumber daya. Stratifikasi sosial menjadi bahan sistem distribusi kekayaan, pendapatan, dan terkait dengan sistem distribusi kekuasaan. Maksudnya yaitu menjadi bahan dalam distribusi pendapatan, terus diturunkan secara generasi ke generasi, sehingga masyarakat tersusun sebagai sistem yang berlapis, atas, menengah, bawah. Jadi keluarga yang di atas ini melahirkan anak itu ya tidak perlu harus berusaha lagi, karena sudah mempunyai ayah dan ibunya yang sudah mempunyai keuangan yang sudah cukup. Sedangkan yang di bawah mereka harus, kasta yang di bawah mereka harus berusaha lagi. Seperti itu contohnya. Lanjut, stratifikasi sosial sebagai pola tindakan dilengkapi dengan sistem nilai dan simbol-simbol. Individu atau kelompok pada setiap lapisan memiliki perilaku tertentu yang berbeda. Stratifikasi sosial memiliki pengaruh pada arah dan bentuk interaksi sosial dan perkembangan institusi sosial. Maksudnya yaitu antar kelompok pada setiap lapisan memiliki perilaku tertentu yang berbeda. Tidak bisa sama. Ya, seperti itu. Lanjut, kelas sosial. Pelapisan berdasarkan posisi ekonomi, politik, sosial. Sistemnya terbuka dan tertutup. Bentuk stratifikasi sosial. Yaitu ada perbudakan, ada kasta. Perbudakan itu melestarikan ketidaksamaan pola kepemilikan, pelapisan di dalamnya. Kasta diperoleh melalui kelahiran, diwariskan melalui keyakinan agama, cenderung tertutup dan relatif permanen.
Contoh di sini yaitu tertutup dan relatif permanen itu karena dari sisi agamanya yang sangat kuat. Diperoleh ketika ya dari lahir emang sudah seperti itu. Dan perbudakan juga seperti itu karena di perbudakan itu tetap tidak bisa naik kasta. Makanya tidak ada ketidaksamaan pola kepemilikan. Pelapis dalamnya sering diacukan. Selanjutnya yaitu tentang kasta ini dia kasta, jenis-jenis kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudras, dan terakhir yaitu Dalis. Dalis ini sering tidak dianggap karena dia paling rendah dari kasta mereka berlima ini. Sedangkan kasta Sudra itu tidak bisa ke kasta Vaishya karena mereka sangat susah untuk naik. Begitu pula seterusnya, Ksatria tidak bisa ke Brahmana karena kasta tertinggi itu di Brahmana yaitu anggota kerajaan. Seperti itu. Selanjutnya mobilitas setara. Ketika dia sudah menikah, itu akan menjadi setara antara si perempuan dengan si cowok ini akan menjadi satu. Seperti itu contohnya. Lanjut, stratifikasi sosial. Ini yaitu ada 3 golongan, yaitu golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Golongan atas yaitu orang-orang kaya, pengusaha dan penguasa. Yaitu di golongan masyarakat mereka yang menguasai di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Golongan menengah yaitu pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Seringkali mereka digolongkan di menengah, padahal ini juga termasuk yang lumayan untuk gaji saat ini. Golongan bawah yaitu buruh tani, budak, seperti itu. Kalau dalam pendidikan itu, golongan atas itu ya seperti orang yang berpendidikan S1, S2, S3, D3. Golongan menengah yaitu tamatan SMA, dan golongan bawah itu orang yang tidak tamat SMP atau SD. Seperti itu contohnya. Terakhir, unsur-unsur stratifikasi sosial. Kedudukan status merupakan kedudukan atau posisi seseorang di dalam kelompok atau posisi kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Kedua, peranan atau role merupakan aspek dinamis atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Jadi peran ini sangat cukup ya dinamis atau sangat diharapkan yang memiliki status yang sangat tinggi. Kedudukan juga merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok itu atau posisi harus ada berhubungan dengan kelompok lain. Seperti itu. Ya, sekian video dari saya. Itu adalah penjelasan yang mengenai yang saya ketahui tentang PPT ini, yaitu stratifikasi sosial. Baiklah, saya akan menutup video ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.